Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dalam perjalanan menuju Allah, banyak orang sebenarnya ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, ingin meninggalkan dosa, namun sering terhenti oleh satu perasaan. Merasa terlalu kotor untuk kembali. Sebagian berkata, dosa saya sudah terlalu banyak. Sebagian lagi berkata, nanti saja kalau sudah siap. Islam datang membawa kabar yang menenangkan. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Taubat bukan hadiah untuk orang suci. Taubat adalah jalan pulang bagi setiap hamba yang pernah tersesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat ke-53. Perhatikan ayat ini. Allah sendiri yang memanggil para pendosa dengan sebutan, wahai hamba-hambaku. Panggilan kasih sayang. Bukan panggilan kemurkaan. Bukan panggilan kemarahan. Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Jika Rasulullah SAW yang maksum saja memperbanyak taubat, maka kita yang penuh kekurangan lebih membutuhkan taubat setiap hari. Para ulama menjelaskan, taubat Nabi SAW bukan karena dosa, tetapi sebagai bentuk penghambaan, kerendahan hati, dan teladan bagi umatnya. Artinya, taubat bukan hanya reaksi setelah maksiat, tetapi proses kembali kepada Allah yang terus-menerus. Lalu, apa itu taubat? Taubat adalah kembali kepada Allah dengan menyesali dosa, meninggalkan dosa, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa. Taubat bukan sekedar ucapan istighfar. Taubat adalah gerakan hati yang diikuti perubahan arah hidup. Para ulama menyebutkan 3 syarat taubat yang benar. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa. Bukan bangga, bukan meremehkan. Kedua, meninggalkan dosa tersebut. Taubat tidak sah jika dosa masih terus dilakukan. Ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Jika terjatuh lagi, taubat diulang, bukan menyerah. Jika dosa berkaitan dengan hak sesama manusia,
maka wajib ditambah dengan mengembalikan hak atau meminta maaf. Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang menemukan kembali barang berharganya yang hilang. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya adalah Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa taubat bukan aib. Taubat adalah kemuliaan. Taubat adalah jalan menuju cinta Allah. Namun, kita juga perlu waspada terhadap bahaya menunda taubat. Kita tidak tahu kapan ajal datang. Dosa yang dibiarkan akan mengeraskan hati. Kebiasaan dosa membuat taubat terasa semakin berat. Setan sering tidak melarang manusia bertobat, tetapi mengajak menunda taubat. Lalu, bagaimana aplikasi taubat dalam kehidupan? Dalam ibadah misalkan, jangan menunggu sempurna dalam tanda kutip untuk kembali sholat. Perbaiki sholat sambil terus bertaubat. Misalkan lagi dalam akhlak, segera meminta maaf ketika menyakiti orang lain. Tidak gengsi mengakui kesalahan. Terus dalam kehidupan pribadi misalnya, menjauhi lingkungan yang menyeret pada dosa. Mengganti kebiasaan buruk dengan amal baik. Sahabat sekalian, jika Rasulullah SAW bertobat 100 kali sehari, maka kita lebih membutuhkan taubat karena dosa yang disengaja, karena kelalaian, dan karena kekurangan dalam amal. Sekarang, mari kita muhasabah sejenak. Dosa apa yang selama ini paling berat saya tinggalkan? Sudah berapa lama saya menunda taubat? Jika hari ini adalah hari terakhir, apa yang ingin saya perbaiki? Terus latihan pekan ini, sediakan waktu 10 menit setiap malam. Lakukan istighfar dengan sadar, bukan otomatis. Sebutkan dalam hati dosa yang ingin ditinggalkan. Akhiri dengan doa dan tekad perubahan. Sahabat-sahabat sekalian, taubat bukan tanda kegagalan. Taubat adalah tanda bahwa hati kita masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunggu kita sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu kita kembali. Selama pintu taubat terbuka, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.